Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis kematangan padi menggunakan GHCF dan SMP. Di sini juga kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yoga Anggriawan, NPM 043. Di sini Bayu Setiawan, NPM 041. Lalu di sini saya Noval Gani Wahyudi, NPM 035. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan. Nah, ini untuk jurnal dari referensinya. Di sini ada Rise Texture Analysis using GHCM, Feature. Di sini ada judul, terus penulisan, jurnal kompresi, tanggal kompresinya, lokasi kompresi, dan doi. Oke, di sini ada latar belakang. Di sini sebagai negara agraris dengan beras sebagai makanan pokok, Indonesia masih menghadapi penilaian kualitas beras secara manual yang kurang efisien, sehingga penelitian ini menggunakan metode GLCM untuk mengkontraksi fitur, tekstur, dan SVM untuk mengklasifikasi kualitas beras berdasarkan dataset yang terdiri dari 258 citra beras, yaitu 158 citra beras mentah dan 100 citra beras matang. Oke, di sini ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya kita bagaimana mengekstrasi fitur, tekstur, dan bentuk dari citra beras. Lalu yang kedua, bagaimana performa SVM dalam mengklasifikasi padi mentah dan matang. Lalu yang terakhir, seberapa akurat kombinasi GLCM dan SVM untuk klasifikasi kualitas. Lalu di sini ada tujuan. Untuk tujuannya sendiri menerapkan GHCM untuk ekstraksi fitur, tekstur, menambahkan fitur bentuk, matrix, entity, klarifikasi citra menggunakan SPM, evaluasi akurasi klarifikasi, gabungan GHCM dan SPM. Di sini untuk tinjauan pustakanya ada pengolahan citra digital, manipulasi gambar digital, GHCM static tekstur seperti kontras, correlation, dan lain-lain. Di sini ada SMP klarifikasi dengan margin maksimum, lalu ada fitur morfologi, metrik, dan juga entity untuk bentuk objek. Oke, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, metode kuantitatif eksperimental. Lalu yang kedua, ekstraksi fitur, ada GLCM dan fitur morfologi. Lalu yang ketiga, klasifikasi support vector machine. Lalu yang keempat, evaluasi akurasi menggunakan confusion matrix dan lain-lain. Oke. Di sini ada dataset yang berjumlah 258 citra beras. Padi mentahnya ada di 158 citra dan padi matang 100 citra. Pre-processingnya menggunakan grayscale, segmentasi, lalu normalisasi. Di sini ada contoh yang padi mentah. Yang sebelah kiri ini hijau, lalu ada padi matang yang berwarna coklat. Kita lanjut. Lalu di sini ada tahapan penelitian, pengumpulan data, processing citra, ekstraksi fitur, tekstur, dan bentuk. Di sini ada hasil citra aslinya. Lalu di sini citra grayscale-nya. Ini untuk hasil ekstraksinya fitur GHCM kontras 172,45800, lalu correlation-nya 0,9, energinya 0,05474. Lalu di sini yang terakhir homogeneity 0,32. Oke. Di sini ada tahapan penelitian dari pembentukan dataset berlabel. Ini di sini bisa kita lihat dari metrik,
electricity, contrast, coloration, energi, dan homogeneity. Lalu di bawahnya ada klasifikasi dengan SVM. Di sini juga ada hasil dari klasifikasi SVM yang akurasinya 0,7. Lalu ada laporan klasifikasi, precision, recall, F1 score, lalu support dari padi matang dan padi mentah. Lalu akurasi, makro AVG dan weightage AVG. Di sini ada hasilnya langsung. Nah, di sini hasil dan pembahasannya fitur GACM, kontras, coloration, energi, homogeneity, SMP, akurasi klarifikasi 78,85%. Precisionnya tinggi untuk padi mentah, recall-nya tinggi untuk padi matang. Perlu tuning parameter atau penambahan fitur. Nah, ini hasil implementasi webnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Nopal langsung ke implementasi webnya. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan langsung untuk website yang telah kita buat. Yang pertama, kita memiliki dataset yang sudah dibuat seperti yang pada di PPT tadi, di mana terdapat padi belum matang dan padi matang. Lalu untuk pemodelannya sama, kita menggunakan fitur GLCM dulu, yang jika sudah diubah semua datanya, maka akan kita gunakan SVM untuk klasifikasinya. Mungkin akan langsung kita coba saja ke websitenya. Ini untuk tampilan awalnya pada tampilan websitenya. Pertama, di sini kita bisa pilih file dulu. Kita coba untuk bagian padi matang terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan garis tepi juga, deteksi tepi, untuk melihat yang ada pada di citra untuk pinggiran-pinggirannya atau tepi-tepi yang bisa terdeteksi. Jadi di sini setelah diklasifikasi, maka kita dapat melihat apakah padi ini diprediksi matang, siap panen atau belum. Di sini ada gambar aslinya dan ada gambar deteksi tepinya. Dan diprediksi padi ini sudah matang dan siap panen. Untuk fitur GLCM-nya di sini menunjukkan pada gambar tersebut dia memiliki nilai eccentricity 0,45, kontras 191,00027, correlation-nya 0,94, energinya 0,0227, homogeneity-nya 0,1798. Lalu di sini kita coba lagi untuk gambar padi mentahnya. Karena tadi padi matangnya sudah kita coba, di sini kita coba untuk padi mentahnya. Ini ada beberapa pilihan gambar. Mungkin di sini saya coba untuk mencari yang agak jelas. Karena padi belum matang. Nah, di sini sudah terbaca. Di sini ada contoh gambar padi yang belum siap panen atau belum matang. Ini gambar aslinya, lalu di sini ada gambar deteksi tepinya. Nah, di sini diprediksi padi belum matang karena memiliki fitur GLCM, eccentricity-nya 0,755, kontras 104,71, correlation 0,992, energi 0,27247, homogeneity-nya 0,437. Ini dapat terjadi karena kita menggunakan fitur SVM untuk klasifikasi, di mana nanti fitur dataset ini akan diuji oleh SVM untuk penggunaan klasifikasinya. Mungkin di sini saya akan mencoba demonstrasikan sedikit eh, baik. Sebentar saya coba. Nah, di sini dia akan mengekstrak si datasetnya.
Jadi, maka nanti akan muncul si file ini jika belum pernah menjalankan filenya atau website ini. Lalu jika sudah diekstrak ini, maka kita akan langsung menggunakan si SVM modelnya. Jadi data ini nantinya akan diklasifikasikan menggunakan SVM dengan akurasi 0,9, precision dan recovery supportnya untuk padi belum matang 92 dan matang 89. Jadi untuk mendapatkan prediksi ini kita menggunakan SVM dari hasil citra-citra yang sudah kita GLCM-kan sebelumnya. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan websitenya. Saya kembalikan lagi ke kelompok saya. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Sekian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu.